Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang terhormat Mudir Mahat Ali At-Tarmasi, yang terhormat Gus Ahmad Zafir Zuhri selaku pemateri dalam webinar pada malam hari ini, yang kami hormati para muhadir Mahat Ali At-Tarmasi serta teman-teman audien yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur sepatutnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang teman-teman audien ataupun teman-teman audien tahu ataupun temui pada pamflet-pamflet yang telah tersebar, pada malam hari ini kami dari Mahasantri Mahat Ali At-Tarmasi mengadakan webinar bersama Gus Ahmad Zafir Zuhri dengan tema Arah Baru Tafsir Ahkam Era Kontemporer. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Friska Natasha Wahyunisma, dan alhamdulillah pada malam hari ini diperkenankan oleh teman-teman diamanai menjadi moderator. Selanjutnya, sambutan Mudir Mahat Ali At-Tarmasi yang akan diwakili oleh Ustadz Zanwar Mubin. Kepada Ustadz Zanwar Mubin, kami persilahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Langsung saja yang kami hormati Bapak Kiai atau guru saya juga, Bapak Ahmad Zafir Zuhri, dan tak lupa seluruh jajaran Sivitas Akademika Mahat Ali At-Tarmasi. Beliau yang kami hormati Bapak Kiai Lukman Al-Hakim Haris Dimyati yang pada kesempatan kali ini belum bisa menyambut karena ada acara di luar. Kami selaku Sivitas Akademika Mahat Ali khususnya mewakili dari pengurus kampus Mahat Ali At-Tarmasi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan ngaji webinar yang telah mengundang pemateri yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Semoga ilmu yang akan kita peroleh nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin cinta terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang tafsir ahkam, tafsir yang menjurus kepada hukum-hukum yang nantinya akan bermanfaat bagi Mahat Ali, yang khususnya di Mahat Ali At-Tarmasi, yakni jurusannya adalah jurusan fikih dan usul fikih. Maka perlu sekiranya kita menambah wawasan tentang tafsir ayat ahkam, baik itu mungkin secara klasik maupun yang saat ini kontemporer. Bagaimana tafsir itu mengalami perkembangan, mengalami sebuah perjalanan waktu yang sangat panjang dari abad diturunkannya ayat Al-Quran itu hingga abad sekarang. Kita akan belajar banyak pada Bapak
Ahmad Dhafir Zuhri. Saya persilahkan waktu dan kepada seluruh sivitas akademika, Mahasantri, Mahat Ali khususnya, selamat belajar. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mewakili Bapak Mudir dan seluruh jajaran pengurus Mahat Ali At-Tarmasi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqillah qamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu webinar. Baiklah teman-teman, audien, langsung saja untuk mengefisien waktu. Saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Gus Ahmad Dhafir Zuhri. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu siapa pemateri kita pada malam hari ini. Beliau merupakan Gus Ahmad Dhafir Zuhri, kelahiran Malang 4 Juli tahun 1984, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Mojosari 07 Kepajen, kode pos 65163 Kabupaten Malang. Beliau, riwayat pendidikan beliau, yaitu yang pertama TK Azharul Ulum 2, MI Azharul Ulum 2, Madrasah Diniyah Darut Tauhid, Pesantren As-Sa'idah Babus Salam Malang, Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Pesantren Maslakul Hudapati, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, S1, S2 Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Jakarta, merupakan seorang pertukaran pelajar di University Malaya, S2 di University of Queensland, S3 di Universitas Brawijaya, dan beliau merupakan seorang yang aktif dalam menulis. Beberapa karya tulis beliau ada kumpulan puisi orgasme, Tersesat di Jalan yang Benar, Peradaban Sarung, Feni, Vidi, dan Santri, Nabi Muhammad Bukan Orang Arab, Mahar 1000 Masjid, Masjid Monarki, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Sedangkan untuk riwayat pengalaman kerja beliau, yang pertama yaitu sebagai Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi, sebagai pengasuh Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Perintis Madrasah Diniyah Mubtada Khobar, Perintis Afen Nasar Institute, Perintis Mahzab Kepanjen, Perintis Kelompok Musik Al-Fasco, Pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Malang, Enkompas Indonesia, anggota Lembaga Sensor Film Indonesia Kota Malang, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Bapak Ahmad Dhafir Zuhri, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar jelas nggih suara saya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidis Sadat, wa ala alihi wa ashabihi, an-najumin ayrat mabang. Hadaratul Afadil ingkang minulya para alim, para ulama, wabil muqaddim Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Hakim selaku Mudir Ma'had Ali At-Tarmasi, segenap sivitas akademika, khususnya Al-Akh saudara saya Yai Zanwar Mubin yang baru saja menyampaikan kata sambutan, semua segenap panitia dan adik-adik mahasantri Ma'had Ali At-Tarmasi, anjahakumullah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama adik-adik mahasantri di sana. Dan tema yang diajukan pada kami ini sangat luar biasa ya, arah baru tafsir ahkam kontemporer atau era kontemporer. Baik, kita akan menyampaikan Al-Quran atau isinya Al-Quran. Sebelum jauh melangkah ini nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah, ada yang
kurang pas mungkin ya. Quran ini kan terambil dari kata qara'a. Kalau kita membuka, saya biasanya ngaji di tafsir Maudhu'i ya, di NU Online dan tafsir Muqaran di pesantren kami maupun di beberapa perguruan tinggi. Quran ini terambil dari kata qara'a. Maknanya mengikutkan atau mengikuti suara dengan huruf. Setiap ada tambahan an, alif nun di dalam Al-Quran, itu maknanya sakral, sempurna, atau sakral, sempurna, atau agung. Jadi kalau qara'a mendapatkan tambahan an, Quran maknanya bacaan yang sakral, bacaan yang sempurna, bacaan yang agung. Oleh karena ia turun disampaikan oleh zat yang maha agung, maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan maknanya jauh, syaitan ia sangat jauh dari Allah. Arafa mengetahui, irfan pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang sempurna oleh karena ia pengetahuan tentang Tuhan atau ketuhanan. Ghafaro, ghufron, dan lain-lain. Sebelum ke pembahasan kita, mungkin ada yang bertanya, saya standar ngaji itu kalau tafsir ya, biasanya saya pakai kamus, mu'jam atau ma'ajim. Kamus yang saya gunakan adalah Maqayis fil Lughah atau Maqayis fil Lughah Ibnu Faris. Jadi Ibnu Faris ini meninggal tahun 395. Ada juga Basairu Dzawit Tamyiz, Mufradat Al-Fadhil Quran, Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran. Kemudian kita juga melengkapi bacaan kita dengan ulumul Quran atau Quranic Studies. Misalnya Al-Itqan, ini sudah populer ya. Al-Burhan, Al-Itqan fi ulumul Quran, Al-Lubab fi ulumil kitab Ibnu Adil ya. Kalau Al-Itqan ini Imam Asyuyuti. Kemudian kita juga ngaji biasanya menggunakan tafsir ummahat, buku induk. Lazim kita tahu buku induk ini, tafsir induk yang banyak dirujuk oleh para ulama mufassirin yang datang kemudian adalah At-Tabari, Ibnu Jarir, atau Al-Qurtubi, atau Al-Baghawi. Belakangan Ibnu Katsir ini juga tergolong Abil Fida, Ibnu Ismail Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir itu tergolong tafsir ummahat, tafsir induk. Kemudian ada juga tafsir yang general, tafsir yang umum, amah. Misalnya Imam Syaukani, Fathul Qadir tafsirnya. Ada juga tafsir Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat. Biasanya yang banyak dikutip para ulama itu Imam Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah. Judul tafsirnya adalah An-Nukat wal Uyun. Ada juga tafsir yang ensiklopedis, mausu'at. Ini yang mencakup nyaris semua disiplin ilmu. Judul tafsirnya misalnya tafsirnya Imam Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib Al-Kabir. Atau juga tafsirnya Imam Al-Alusi. Adapun tafsir-tafsir seperti Jalalain, Adwaul Bayan Imam Al-Iji ini masuk pada kategori kitab tafsir yang murakkaz lil ibarat, fokus kepada teks, kepada morfologi. Nah, kemudian di luar itu juga banyak kitab-kitab tafsir ya. Misalnya At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, ini Ibnu Asyur fokus kepada bahasa. Jadi lughah wal balaghah. Namun demikian, semua kitab-kitab tafsir yang saya sebutkan tadi memiliki nuansa maqasidi, memiliki nuansa tujuan-tujuan syariat, memiliki nuansa-nuansa hukum. Meskipun paling banyak ayat di Quran itu dari 6.300-an ayat, yang paling dominan adalah ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Jadi ada 824 ayat. Namun demikian, beberapa tafsir yang saya sebutkan tadi mengerucut misalnya pada satu pertanyaan kalau kita mulai ngaji itu,
apa sih konten atau isi daripada Al-Quran. Nah, itu dia. Yang pertama, maqasid. Tujuan dari Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maqasid ini maknanya jamak dari maksud ya. Maqasid, tujuan-tujuan Quran itu turun. Sebut saja misalnya nomor 1 tujuan Quran turun adalah kontennya ya. Jadi kontennya Quran 3, nomor 1 maqasid, 2 kaifiyat, bagaimana kita sampai ke maqasid atau ke tujuan, nomor 3 barohin, bukti-bukti. Langsung saja maqasid. Islam, iman, ihsan. Ini beda pendekatan antara Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali dalam tasawuf. Imam Junaid pendekatannya akidah dulu, baru syariat, baru nanti akhlak. Kalau Imam Ghazali syariat dulu, baru akidah, baru akhlak, baru ihsan. Isinya lebih kurang 3. Islam, iman, ihsan. Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil 3 saja. Syariat tujuannya dalam disiplin ilmu adalah fikih. Ini fikih ini masakannya lah ya. Kalau pakai judul kalian apa tadi? Hukum. Kalau kita membuka kamus Quran, Maqayisul Lughah, Ibnu Faris itu wafat 395. Setiap kata yang terambil dari huruf ha, kaf, mim, ini banyak bentuknya, nanti bisa ahkam, bisa hakam, bisa hakama, hakam, hakimin dalam bentuk isim fa'il itu ya. Itu semua terulang di dalam Al-Quran sebanyak 210 kali. Ha, kaf, mim maknanya adalah al-man'u, mencegah, merintangi, menghalangi. Jadi hakam, hukum ini al-man'u minaz-zulam atau minaz-zulmi atau minaz-zulumat. Mencegah, merintangi kita dari kegelapan. Ada juga yang terambil dari ha, kaf, mim, misalnya di Quran hikmah. Hikmah yasha, ya, ada ayat seperti itu. Hikmah ini apa sih? Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, itu gampangnya hikmah itu. Ada orang dasar rabbik bil hikmah ya, kita tahu seperti itu. Hikmah adalah al-man'u minal jahl. Jadi makna atau kata yang terambil di Quran dari ha, kaf, mim ini maknanya adalah al-man'u. Kemudian kita syariat ini kan konsentrasinya pada hukum. Mula-mula maqasidus syariah itu. Maka ada tafsir maqasidi yang fokus kepada itu. Tujuannya apa? Li islahiz dzawahir. Disiplin ilmunya fikih dan perangkat-perangkat yang menunjang fikih. Ya, usul, qawaid, macam-macam ya. Ini teman-teman santri sudah pasti tahu semua, apalagi mahasiswa santri ini. Kemudian akidah. Akidah ini disiplin ilmunya adalah tauhid. Li islahil bawatin, itu tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Li islahis sarair wal dhamair, memperbaiki nurani dan aspek yang lebih dalam dari hati kita. Disiplin ilmunya disebut tasawuf. Ini bicara agak ilmiah, enggak apa-apa ya, agak teoritis lah ini. Tapi bagi Mas Santri saya kira ringan lah itu pembicaraan hal-hal seperti ini, karena tujuannya kita ngaji bareng. Baik, itu maqasid, tujuan Quran itu turun. Sementara bagaimana untuk kita sampai kepada tujuan? Bagaimana kita sampai kepada tujuan itu? Adalah kaifiyat. Nah, ini kaifiyat, tata cara untuk kita sampai ke tujuan. Saya ulang lagi, tadi kan konten isinya Quran kan 3, maqasid, kaifiyat, dan barohin, bukti-bukti. Kaifiyatnya bagaimana? Kalau katakanlah saya berada di Malang, ingin menuju Jakarta, cara saya untuk sampai ke sana bisa saja saya jalan sendiri, bawa kendaraan sendiri, naik motor atau naik mobil apa itu silahkan. Atau kita ikut moda transportasi umum. Ikut moda transportasi umum dalam bahasa agama, dalam bahasa fikih adalah bermazhab. Kita tidak nanggung risiko. Ya silahkan kereta api, pesawat terbang, naik bis, naik kapal laut.
Yang penting kalau kita naik kereta api, kita jangan menyalahkan mereka, saudara kita yang naik bis. Kalau kita naik bis, kita jangan mempersetankan saudara kita yang naik pesawat terbang atau kapal laut. Jadi kaifiyat, cara untuk sampai ke tujuan yang paling mudah, pertama itu untuk level mujtahid, terutama mujtahid mutlak, para sahabat atau imam-imam itu dalam Ahlus Sunnah ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Idris ya, atau Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya Hambali, Imam Abu Hanifah mazhabnya Hanafi, Imam Malik bin Anas mazhabnya Maliki. Kalau Imam Asy-Syafi'i nama dan mazhabnya sama, disebut Syafi'i juga. Oke, kemudian untuk saya sampai ke tujuan boleh jalan sendiri kalau memang punya kompetensi teknis, kalau memang punya kemampuan, punya kecakapan di sana. Kalau tidak bisa, ya ikut kendaraan umum, moda transportasi umum, namanya bermazhab. Ini mudah sekali, taklid. Nah, tadi yang naik kendaraan sendiri, boleh ini mujtahid mutlak atau mujtahid mazhab. Oke. Kemudian konten isi daripada Al-Quran yang ketiga adalah barohin, bukti-bukti. Misalnya, saya mau tadi kemana? Ke Jakarta. Saya ingin ke Jakarta, saya sebutkan ke teman-teman bahwa ini loh, saya mau ke Jakarta, ini buktinya ini. Saya ada tiket, ada tas, ada perlengkapan saya, sudah saya siapkan. Itu bukti. Bukti kebenaran Al-Quran ini sudah banyak sekali. Kalimatnya, teksnya, redaksinya, kemudian belum lagi isinya. Teksnya saja itu sudah sangat mukjizat itu. Apalagi kontennya, isinya. Teksnya saja sudah sangat luar biasa. Baik. Kemudian bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu apa? Misalnya, tidak satupun di dunia, ini kan dalam kitab Tijanud Darori disebutkan Allah menurunkan 124 kitab suci. Kalau suhuf ya ribuan, karena jumlah nabi memang ratusan ribu, 124 ribu. Nah kemudian bukti kebenaran Al-Quran misalnya, tidak satupun bacaan, tadi kan Quran terambil dari kata qira'ah, tambahan an maknanya sempurna atau sakral atau agung. Quran bacaan yang sempurna. Tidak satupun bacaan yang dibaca oleh orang yang paham dan tidak paham itu kecuali Quran. Sehingga di hadis itu disebutkan, ini sahih, bisa dilacak di Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, Al-Hakim, semuanya ya, yang 11 itu. Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan dari Tuhan. Jadi kita ini kata Imam At-Tabari, istadhafani Allah maknanya saya ini diperlakukan sebagai tamu oleh Allah yang dipersilahkan untuk menikmati hidangan-hidangan. Ada undangan dari Allah kita untuk makan prasmanan. Betapa ruginya orang yang diundang oleh Allah untuk menikmati makdubah, hidangannya, sajiannya, makanannya bernama Al-Quran. Ini hidangan tidak hanya untuk akal tapi juga untuk rohani. Tapi kita tidak datang. Tidak kalah ruginya orang yang datang tapi tidak mau mencicipi itu makanan. Nah, ini sudah datang kok, sudah Muslim, sudah Islam, tapi tidak mau menggali, berusaha memahami Al-Quran, apalagi menjalankan nilai-nilainya. Maka dalam sholawat Qur'aniyah itu ada disebutkan ini. Atuba man takallama wa'ar-Rahman bil-Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an. Beruntunglah orang yang takallama, bercakap-cakap, berdialog dengan Al-Quran. Wa khaba man tajannaba, merugilah, itu wawunya, wawu bermakna lakinna atau lilistidrok ya, akan tetapi rugilah orang yang tidak mau khaba man tajannaba, menjauhi isinya, kandungannya, kemujizatan daripada Al-Quran. Jadi banyak sekali. Tidak hanya bukti-bukti bangsa-bangsa, umat-umat terdahulu yang dihancurkan ya, tapi Quran ini tidak hanya musaddid, tapi ia juga furqan, pembeda. Jadi kalau pakai bahasa zaman sekarang, Quran atau Islam atau Kanjeng Nabi SAW adalah musaddiq. Beliau atau Quran atau Islam ini